Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habib khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman bika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulim minal limuqtahimi. Huwal habibul ladzi atuhu li kulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. Sareng-sareng Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd.
Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hada binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, hadirin hadirat rahimakumullah. Hikmah kita pada malam hari ini kami beri judul terkadang Allah memberikan anugerah dikala gelapnya kesedihan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Rubbama afadaka fi laylil qabdi ma lam tastafid fi isyraki naharil basti la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Rubbama terkadang afada Allah memberi faedah ka terhadapmu fi lailil qabdi di dalam malam susah yang diserupakan dengan malam. Ma ing barang-barang sesuatu lam tastafid di mana engkau tidak bisa mengambil faedah hu terhadap ma fi isyraki naharil basti di dalam terangnya nikmat kesenangan. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a, kalian tidak mengetahui yang manakah yang lebih dekat bagimu manfaat keuntungannya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, keniscayaan dalam hidup ini adalah adanya siang dan malam yang datang silih berganti. Pun demikian adanya susah dan senang yang pasti datang silih berganti. Dalam hikmah ini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dawuh al-qabdi susah atau sedih itu disamakan dengan malam, sedangkan al-bastu senang bahagia diserupakan dengan siang. Kalau kita melihat syarah terjemahannya itu, ada kalanya manusia karena nikmat ia jatuh binasa, dan ada kalanya juga karena bala maka ia mendapat karunia yang sebesar-besarnya dari taufik hidayah serta iman dan makrifah terhadap Allah. Karena manusia tidak mengetahui, maka sebaiknya ia menyerah dengan rela dan tidak rewel terhadap pemberian dan aturan Allah. Orang-orang yang ahli ma'rifah itu lebih memilih susah dibandingkan senang. Karena kalau susah, syahwat bisa ditahan, syahwat bisa dicegah, hati lebih mudah untuk mendapatkan cahaya dari Allah. Sedangkan orang-orang awam seperti saya itu lebih memilih senang dibandingkan susah. Padahal dalam kesenangan itu bisa saja ada fitnah besar, bisa saja ada bahaya yang besar. Yang tidak bisa kita hindari dalam hidup ini, suatu saat kita senang, suatu saat kita susah.
Bagaimana menjadikan kesenangan itu sebagai bentuk anugerah dari Allah, bagaimana menjadikan susah itu menjadi anugerah dari Allah. Untuk memudahkan hikmah ini, mari kita melihat satu kisah yang betul-betul luar biasa. Seorang tokoh tasawuf yang bernama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu adalah seorang yang berubah dari seorang pangeran putra mahkota, menanggalkan baju kemahkotaannya menuju seorang sufi. Gara-garanya salah satunya adalah ketika beliau berada di dalam istana, di atas atap istana itu ada gerak langkah seseorang. Ketika dia bertanya, "Hei, siapa di atas atap itu?" "Saya." "Ngapain kamu tanya-tanya?" "Sedang apa kamu di atas atap itu?" "Saya sedang mencari kuda saya yang hilang." Ketawalah putra mahkota ini, "Oh, sampean itu ya opo pak, gimana kamu nyari kuda kok di atas atap? Ya carilah di kandang atau di tanah lapang." Kemudian orang yang di atas itu menjawab, "Apa enggak sama seperti kamu? Kamu mencari kebahagiaan di atas ranjang. Masa bisa ketemu kebahagiaan yang hakiki di atas tempat tidur?" Disinggung seperti itu, tersadarlah dia, kemudian dia melakukan pengembaraan dan akhirnya beliau mendapatkan pangkat kewalian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu perjalanan, beliau berjumpa dengan seorang pemuda yang secara zahir betul-betul menjijikkan. Dia terkena penyakit lepra, tangannya sudah patah semua, jatuh semua, hidungnya juga sudah rusak, pipinya sudah penuh dengan ulat. Hampir tidak ada orang yang mau melihat orang itu karena saking menjijikkan. Ibrahim merasa aneh terhadap pemuda ini karena dari mulutnya terus keluar kata-kata "Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah" tanpa henti. Kemudian dia bertanya, "Mas, nikmat manakah yang kamu syukuri? Wong wajah kamu sudah penuh dengan ulat, anggota tubuhmu sudah jatuh semua. Kenapa lisanmu masih berkata Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah?" Sebelum Ibrahim ketemu dengan orang ini, sebenarnya Ibrahim itu sedang menginginkan sebuah delima untuk dijadikan buka puasanya. Keinginannya untuk mendapatkan delima. Apa jawab pemuda yang lepra itu? Dia mengatakan, "Cobaan yang Allah berikan kepada tubuh saya tidak seberapa dibandingkan cobaan yang Allah berikan kepada dirimu yang memperturuti nafsu untuk mendapatkan sebuah delima." Kagetlah Ibrahim itu. Lah ini orang kok tahu bahwa saya sedang memperturutkan nafsu syahwat mencari delima. Lah kadang-kadang ketika kita dalam keadaan sehat seperti itu kan pingin makan bebek sinjai, pingin makan bakso, pingin makan ini, pingin ke dan lain sebagainya. Dan itu tidak ditemukan ketika jenengan dalam keadaan sakit. Pernahkah ada orang sakit tiba-tiba nyetop taksi mau kemana? Cari bakso. Nah, ini namanya nggak sakit-sakitan itu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, akhirnya Ibrahim tersadar dengan kata-kata itu bahwa ujian pada hati itu lebih berat dibandingkan ujian pada tubuh. Makanya para bapak, para ibu, mbak-mbak, mas-mas, kita lihat ke bawahnya. Mohon maaf apabila tulisannya agak amburadul karena saya minta tolong kepada santri. 1. Al-qabdu, garis miring, susah, sedih.
yang diserupakan dengan malam. Yang kedua adalah al-bastu, senang, bahagia yang diserupakan dengan siang. Kita pelajari sareng-sareng satu persatu. Orang susah, orang sedih, atau kalau dia sedang dalam kondisi qabdu, itu ada kalanya susahnya itu diketahui sebabnya. Yang kedua, susahnya itu tidak diketahui sebabnya. Yang diketahui sebabnya itu satu, karena dosa. Ada orang susah hidupnya, sedih hidupnya. Kenapa dia susah? Kenapa dia sedih? Karena terlalu banyak dosa. Bagaimana kesusahan ini, bagaimana kesedihan ini menjadi sebuah peluang bagi dia untuk menjadi dekat dengan Allah. Makanya Syekh Abdul Hasan Asyadili dawuh, kalau orang itu dalam kondisi sedih karena dosa, maka jalan keluar terbaik untuk menjadikan susah itu mendulang dekat dengan Allah, yang pertama adalah at-taubah, yang kedua adalah al-inabah. Apa bedanya antara at-taubah dengan al-inabah? Kalau orang itu taubat, dia memohon ampun kepada Allah karena dia takut akan siksaan Allah, itu namanya taubat. Tapi kalau inabah itu dia memohon ampun kepada Allah bukan karena takut siksaan Allah, tapi karena ijlalan wa ta'dziman wa takriman lillah, karena memuliakan dan mengagungkan Allah. Ada orang tobat tobat loh, lapo sampean kok istighfar cak loh, kalau enggak tobat acur awak niki di neraka kok, wah, dan lain sebagainya. Munculnya kesadaran untuk taubat karena takut mendapatkan siksaan dari Allah, niku namanya taubat. Kalau dia bertaubat memohon ampun kepada Allah karena memang betul-betul mengagungkan Allah, niku naminipun inabah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, taubat dosa yang menjadikan diri kita susah itu oleh Syekh Abdul Hasan Asyadili kita dikasih tahu caranya bagaimana agar kesusahan karena dosa itu menjadi ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, orang itu susah karena hartanya hilang atau karena hartanya berkurang, jabatannya hilang, jabatannya turun, dan lain sebagainya. Hal-hal yang terjadi seperti ini pasti menjadikan orang itu susah. Pasti loh bapak-bapak, ada orang tiba-tiba sepeda motornya hilang, susah. Tahu-tahu istrinya hilang. Jarang kalau istri hilang, suami yang sering hilang. Tahu-tahu suaminya hilang. Kemana suami saya ini 10 hari kok nggak pulang. Itu namanya susah sedih. Susah karena kehilangan, susah karena berkurang, itu bisa menjadi peluang. Itu adalah ujian dari Allah. Kalau kita bisa memanage susah ini, maka dia akan menjadi sebuah nilai yang luar biasa di sisi Allah. Dawuhnya Syekh Abdul Hasan Asyadili, kalau kita kehilangan harta, kalau kita kekurangan harta, maka sikap kita yang terbaik kepada Allah adalah taslim, berserah diri terhadap Allah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, di awal-awal hikmah al-hikam itu Allah dawuh, Syekh Ibnu Athail As-Sakandari dawuh, arih nafsaka minat tadbir, istirahatkan dirimu dari mengatur. Taslim. Yang kedua, ridho terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah. Yang ketiga adalah ihtisab, berharap pahala dari apa yang diberikan oleh Allah. Kita tentu masih ingat betapa Allah sangat tegas mengingatkan kita dalam hadis qudsinya
Man lam yasbir ala man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai wa lam yarda ala qadai falyakhruj min ardi wal yatlub rabban siwaya. Man lam yashkur ala na'mai, barang siapa yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat-nikmatku, walam yasbir ala balai, tidak sabar terhadap ujianku, walam yarda ala qadai, tidak ridho dengan ketentuanku, maka dawuhnya Allah, falyakhruj min ardi, keluarlah kamu dari bumiku. Kalau kita diusir oleh ayah kita, tentu kita bisa mencari ayah yang lain. Ayah yang lain itu adalah ayahnya istri kita. Kalau kita diusir oleh orang, masih ada tempat untuk kita menginap. Tapi kalau sudah Allah pemilik bumi dan langit ini mengusir kita, kemana kita hendak lari? Karena semuanya adalah miliknya Allah. Falyakhruj min ardi, keluarlah kamu dari bumiku, wal yatlub rabban siwaya. Kalau kamu tidak mau menjadikan aku Tuhanmu, ya silahkan kamu cari Tuhan yang lebih baik dibandingkan saya. Niki ancaman yang besar terhadap orang yang tidak syukur, tidak sabar dan tidak ridho. Bapak-bapak, mari kita teruskan. Ihtisab niku mengharap pahala dari Allah. Kesusahan yang kedua itu ketiga penyebabnya adalah karena dizolimi. Karena ada orang ketiga yang mendolimi kita, ada orang lain yang mendolimi kita. Nggak salah apa-apa, kita didolimi. Tentu menjadikan diri kita susah, tentu menjadikan diri kita sedih. Bagaimana sikap kita menurut Syekh Abil Hasan Asyadzili ketika menghadapi orang yang dolim kepada kita? Sabar. Hanya itu kuncinya. Kalau kita sabar terhadap perlakuan orang itu, maka itu akan menjadi peluang besar kita dekat dengan Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, susah yang kedua itu adalah susah karena tidak diketahui sebabnya. Mbak, Mas, kenapa kamu susah? Boten paham Ustadz. Apakah kamu berbuat dosa? Boten. Apakah ada yang berkurang dari milikmu? Boten. Apakah ada yang hilang dari hartamu? Boten. Apakah ada orang yang membuat kamu tersinggung, marah, mendolimi kamu? Boten. Ndak tahu, pokoknya tiba-tiba susah. Dawuhnya Syekh Abil Hasan Asyadzili, kalau ada orang susah seperti ini, maka yang harus dilakukan adalah as-sukut anil kalam, as-sukut anil harokat, as-sukut anil iradah. Diam, tidak usah ngomong. Diam, tidak usah punya keinginan. Diam, tidak usah bergerak, tidak usah melakukan apa-apa. Karena bisa saja saat itu Allah sedang ingin menurunkan nurnya kepada kita. Allah ingin sedang menurunkan pangkatnya kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tentu kita ingat sejarah para nabi. Ada seorang murid ditanya, saya tanya, kenapa Nabi Muhammad di Isra dan di Mi'rajkan? Bapak-bapak tentu paham pertanyaan itu. Kenapa Nabi diberi bonus Mi'raj yang luar biasa, yang kemudian ditiru, barang siapa berbelanja di tempat ini maka nanti akan dapat tur ke Thailand. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, lihat, ketika Nabi merasa susah, bahkan tahun itu diabadikan sebagai amul hazan, tahun susah, karena Nabi ditinggal wafat oleh istri yang sangat dicintai, istri yang membela beliau, istri yang menyerahkan seluruh hartanya untuk perjuangan beliau.
Istri Nabi itu yang satu ini betul-betul luar biasa membela Nabi. Seluruh hartanya diserahkan kepada perjuangan Nabi. Istri Nabi yang lain yang bernama Aisyah hebat karena dia menjadi corong Nabi kelak, hadis-hadis Nabi cerdas. Sedangkan istri Nabi yang lain yang bernama Hafsah itu adalah seorang yang ahli Al-Quran, sawwamah, qawwamah. Jadi istri-istri Nabi itu memiliki karakter yang berbeda dan luar biasa. Begitu istri beliau wafat, disusul dengan pamanda beliau yang membela beliau, sekalipun sampai akhir hayatnya beliau tidak mengucapkan kalimat syahadat, tapi beliau dari tindakannya betul-betul melindungi Nabi. Susahlah Nabi, begitu Nabi susah, turunlah anugerah dari Allah. Karena Nabi tidak teriak-teriak, susah, susah, enggak. Beliau diam saja dalam kesusahannya, maka Allah ridho dan Allah naikkan Nabi ke tempat di mana para nabi yang lain tidak pernah diangkat seperti itu. Ini namanya pangkat kedudukan. Kadang-kadang kesedihan, kesusahan justru menjadi tempat yang bagus bagi orang itu untuk mendapatkan anugerah besar dari Allah. Yang kedua, contoh Nabi yang masih kita ingat betul adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Mbak, siapa Nabi Yusuf? Biasanya yang diketahui oleh mbak-mbak adalah dia adalah seorang nabi yang tampan. Kata guru saya, seandainya ketampanan itu sebuah bola dibagi dua, yang separuh untuk Kanjeng Nabi Muhammad, yang tinggal separuh itu dibagi dua, yang separuh untuk orang-orang Madura. Keliru. Yang separuh untuk Nabi Yusuf, yang seperempatnya lagi ini dibagi orang lain. Kayaknya kalau kita itu sudah nggak kebagian, paling diambil orang-orang Arab itu. Bukan itu yang paling penting dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah potret seorang yang tidak terpengaruh oleh lingkungan. Mari kita lihat, Nabi Yusuf itu hidup dalam lingkungan keluarga yang jelek karena saudara-saudaranya sama-sama berambisi, saudara-saudaranya sama-sama dipenuhi dengan sifat hasud. Ketika Nabi Yusuf mengatakan kepada ayahnya, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani adum mubin. Berawal dari mimpi ini, kemudian saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang lain itu memiliki sifat hasud akan Nabi Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf hidup di tengah orang-orang yang hasud? Dia tidak ikut-ikutan hasud. Bahkan ketika Nabi Yusuf hidup di lingkungan pejabat yang glamor, dan siapa itu perempuan itu? Zulaikha. Saya tidak tahu, ada beberapa orang yang mengatakan Zulaikha itu tidak ada, itu hanya dibuat-buat, nggak ada Zulaikha itu. Tapi kita baca di tafsir-tafsir, Imra'atul Aziz itu dalam tafsir yang kecil seperti tafsir Jalalain atau tafsir Al-Maraghi itu ditulis bahwa dia adalah Zulaikha atau Zalikha. Kita tidak ingin berdebat apakah Zulaikha itu ada atau tidak ada, yang jelas adalah Imra'atul Aziz. Zulaikha yang penuh dengan hasrat birahinya seperti itu ternyata tidak mampu merubah watak Nabi Yusuf yang hebat. Ini namanya contoh orang yang tidak terpengaruh dengan kondisi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ketika Nabi Yusuf berhasil dibawa oleh saudara-saudaranya untuk bermain, tiba-tiba di tempat bermain itu Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam sumur yang tua.
tidak ada orang di sana. Nabi Yusuf tidak jerit-jerit, Nabi Yusuf tidak mengatakan, duh susahnya saya dalam kesedihan yang seperti ini. Wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hada wa hum la yash'urun. Allah paring wahyu pada Nabi Yusuf saat Nabi Yusuf dalam kondisi susah, saat Nabi Yusuf dalam kondisi sedih di dalam sumur. Itu artinya hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, rubbama afadaka fi lailil qabdi ma lam tastafid fi isyraqi naharil basti. Yang kedua, al-bastu. Kita bahas tentang al-bastu. Senang, bahagia yang diserupakan dengan siang. Pasti suatu saat kita merasa senang. Bahkan mungkin saat ini kita sedang berbunga-bunga, sedang senang. Kayak saya tadi agak susah, agak sedih. Karena sudah jam sekian, macet gak selesai-selesai. Di daerah Kapasan itu lampu mati, kanan kiri mati, sehingga traffic light-nya juga mati. Akhirnya saya jadi teringat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Mobil saya tinggalkan dengan supir, saya turun, saya nyari taksi yang ke arah sini yang kira-kira tidak macet. Dan alhamdulillah kalau saya tawakal di situ paling ya nggak sampai. Ini namanya tetap tawakal, tapi tawakalnya berusaha terlebih dahulu. Ini namanya ketika Sayyidina Umar melewati apa itu bapak-bapak? Melewati sebuah tempat di mana di situ ada wabah penyakit. Sayyidina Umar pindah, tidak mau melewati itu, ambil jalan yang lain. Para sahabat bertanya, loh kok enggak tawakal Sayyidina Umar ini, kok mencari jalan yang lain? Apakah panjenengan takut dengan takdir? Kalau sampai ditakdir kena penyakit itu pasti kena penyakit. Apa jawabannya? Saya memilih takdir yang lain, pindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Yang penting sudah ikhtiar, sudah usaha. Urusan sampai Nurul Hayat atau tidak itu urusan belakang. Ternyata taksinya Surya ngadat lagi. Ya Allah, katanya, Pak kok kayak baru belajar naksi sampean. Pak, ini sekarang BBM-nya diganti dari apa itu, dari bensin ke LPG. Baru saya tahu tadi ini bahwa LPG bisa menjadi bahan bakar gas katanya. Ya, lampu merah mati dinyalakan lagi, ya kayak baru belajar jadi tukang taksi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita lihat bastu. Bastu. Senang itu kadang-kadang diketahui sebabnya, sama seperti susah, kadang-kadang tidak diketahui sebabnya. Satu, senang karena diketahui sebabnya. Satu, tambahnya ibadah. Alhamdulillah ngaji lancar, alhamdulillah sholat tidak males, alhamdulillah sodakoh jalan. Itu menjadikan diri kita puas, diri kita senang. Atau tambah ilmu, alhamdulillah sudah menjadi S1, alhamdulillah sudah S2, alhamdulillah imriti hafal, alhamdulillah anak sudah hafal alfiyah dan seterusnya dan seterusnya. Tapi hati-hati, yang menjadikan senang ini kadang-kadang orang-orang terpedaya, di mana ketika dia di waktu susah tidak terpedaya. Ketika ibadahnya bertambah, ilmunya bertambah, peluang untuk ujub itu lebih besar. Kalau ada orang alim ujub itu lebih besar dibandingkan orang bodoh ujub. Ada orang kaya sombong, itu lebih besar peluangnya orang kaya sombong daripada orang miskin sombong. Lah apa yang disombongkan, wong nggak punya apa-apa. Seterusnya, lebih berpeluang orang ganteng sombong dibandingkan orang yang tidak ganteng. Lebih memungkinkan orang cantik
ujub dibandingkan orang yang tidak cantik. Makanya hati-hati. Tapi Syekh Abil Hasan Asyadzili memberikan tuntunan kepada kita bagaimana kalau hati ini sedang merasa senang karena bertambahnya amal, karena bertambahnya ibadah, karena bertambahnya ilmu, maka satu yang harus kalian lakukan, kata Syekh Abil Hasan Asyadzili, jangan mengakui amal itu muncul dari dirimu. Jangan mengakui bahwa ilmu itu ilmumu, tapi kembalikan semuanya bahwa amal itu adalah pemberian dari Allah. Ilmu itu pemberian dari Allah. Niki yang agak susah bapak-bapak. Makanya kadang-kadang hebat sampean, lu baru tahu saya. Nah, sayanya yang muncul aku. Akunya sekarang ganti, A-nya jangan A kecil tapi A-nya menjadi A besar. Kembalikan semuanya kepada Allah. Saya tidak punya apa-apa, saya bukan siapa-siapa, saya bisa seperti ini semuanya karena Allah. Maka ilmu, ibadah, amal tidak akan menjadikan orang itu takabur atau sombong. Yang kedua, kadang-kadang orang itu merasa senang, hadirin, karena tambahnya harta. Alhamdulillah, rumah cicilan lunas, mobil cicilan lunas. Wah, sudah punya tambahan harta. Saldo di rekening sudah MMM. Tambahnya harta sebentar. Orang bertambah hartanya itu, ibu-ibu, itu karena satu, mungkin bil iktisab. Yang kedua mungkin bil hibah. Yang ketiga mungkin bil karomah. Yang bil iktisab, orang bertambah hartanya itu karena bekerja. Karena giat bekerja maka hartanya bertambah. Ada orang yang tidak bekerja tapi hartanya bertambah, jenengan jangan suudzon, pancene dia pakai apa niku? Tuyul dan pesugihan. Le, jangan, sebab Allah bisa memberikan harta tanpa orang itu bekerja lewat jalan hibah. Hibah itu apa? Pemberian dari orang lain. Nurul Hayat besar seperti ini bisa membangun dari mana? Dari Allah, tapi lewat orang. Itu namanya hibah. Tiba-tiba habis ngaji, tahu-tahu ada orang, Ustadz, saya ini ada mobil 3, kebanyakan Ustadz, gimana kalau sampean ambil 2? Lah itu kan napa niku Ustadz Azhar namanya, kita punya program apa namanya itu namanya? Kan kadang-kadang kita dikasih barang bekas itu loh, berbegu, tapi Mercy dan lain sebagainya itu bukan. Hadirin, gak apa-apa, wong itu namanya, jangan kita terpedaya oleh orang itu. Orang itu hanya sebagai tangannya. Dia yang memberi sebenarnya adalah Allah. Allah yang menggerakkan hati donatur untuk tetap mencintai, mempercayai Nurul Hayat. Tidak bekerja tapi kaya. Jenengan tinggali kiai-kiai itu. Kiai-kiai itu kok gak kerja, mobilnya kok wapi-wapi. Aku sing becak gak tahu punya mobil. Lain kalau kiainya becak gak sampai-sampai pengajian. Jadi Allah tahu mana orang itu yang membutuhkan. Hadirin, bil hibah. Ada orang meninggal, warisannya besar. Itu kan kita bisa menjadi kaya. Kaya kita itu bukan karena iktisab, tapi kaya itu karena hibah. Ada orang kaya bukan karena iktisab, ada orang kaya bukan karena hibah, tapi kaya karena karomah. Mungkin saja terjadi. Ada orang nggak bekerja,
juga tidak mendapat pemberian dari orang. Tapi kok dia kaya? Itu namanya Allah memberikan kekayaan pada orang itu lewat jalan karomah. Sebagaimana yang terjadi kemarin itu, saya ditelepon bapak-bapak, orang-orang itu sering sekali nopo niku jumbo membedakan antara karomah dan lainnya. Ustadz, saya tanya, ini saya sekarang sedang ditolong oleh seorang dukun. Dia punya karomah, bisa ngusir jin, bisa berdialog dengan jin. Itu namanya bukan karomah. Itu makanya kita dulu di awal-awal pertemuan ada mukjizat, ada karomah, ada maunah, ada ihana. Kalau mukjizat itu para nabi, kalau karomah para wali, kalau maunah orang-orang soleh. Kalau orang yang nggak soleh, nggak ahli ibadah, itu bukan dukun itu punya mukjizat, ketinggian. Karomah juga ketinggian, itu namanya ihana, penghinaan dari Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, contoh yang bil karomah itu adalah Syekhona Khalil Bangkalan. Mbah Yai Husain Ilyas itu pernah berpidato begini. Dulu para pejuang kemerdekaan itu kalau uangnya habis, bekalnya habis, mereka pasti sowan kepada Syekhona Khalil. Dan Syekhona Khalil itu tinggal ngambil dari bawah sejadahnya. Dan sejadahnya itu tidak pernah diangkat, ternyata uang tidak pernah habis. Sudah bapak-bapak, enggak usah terlalu bingung, dirasiokan. Jangan dirasiokan, ini memang irasional. Itu yang disebut dengan karomah. Ada seorang wali, contoh yang dalam kitab itu adalah seorang wali. Dia orang yang ahli wiritan, tawakalnya tinggi kepada Allah. Menjelang hari raya Idul Fitri, anaknya yang banyak itu belum punya baju. Akhirnya istrinya bilang, "Kang, ya opo iki Idul Fitri sudah dekat, anak kita belum punya baju." "Gampang Bu, gampang." "Gampang ya opo?" "Engko aku tak nang pasar tuku kain." Akhirnya dia membeli kain. Begitu dia membeli kain, dia datang ke tukang potong, suruh pegang ujungnya, dia yang gunting seret. Ini untuk ukuran anak yang pertama. Ternyata terus digunting. Ini untuk ukuran anak yang kedua. Ternyata kain itu enggak habis-habis begitu digunting. Ini namanya harta itu didapatkan bukan dengan jalan iktisab, bukan dengan jalan hibah, tapi dengan jalan karomah. Bagaimana kesenangan kita, hati kita merasa senang karena harta kita bertambah seperti ini. Jalan yang paling bagus, kata Syekh Abil Hasan Asyadili, yakini bahwa itu adalah nikmat dari Allah yang kita dituntut untuk bersyukur. Makanya senang kalau disikapi dengan benar, menjadikan kita dekat dengan Allah. Engkang terakhir bapak-bapak adalah pujian dari manusia. Orang itu hatinya senang. Kenapa? Karena sedang dipuji oleh manusia. Ada orang dicucupi tangannya bolak-balik, wah itu kan senang. Rata-rata siapa yang tidak senang apabila dielu-elukan, apabila diagung-agungkan, apabila dihormati. Wah sandalnya ada yang bawakan, wah aku, dan lain sebagainya. Cium tangannya. Kadang-kadang orang dicium tangannya itu kan ada yang diberikan, ada yang ditarik. Yang ditarik itu alasannya tidak ingin dihormati, sedangkan yang dibiarkan skak popong namanya tangan. Menurut saya lebih bagus dibiarkan saja, tapi nggih kalau habis makan pecel nggih cuci dulu yang bersih. Kasihkan saja. Yang penting sekarang kan yang ditoto adalah hatinya. Daripada disendal orang itu jatuh, bahaya malah. Nah, biarkan saja, biarkan, yang penting hatinya jangan
takabur. Bapak-bapak, ketika orang itu sedang disanjung, ketika orang itu sedang dipuji, hatinya merasa senang. Ngaji seperti ini yang aman itu jenengan, mubaliknya gak aman. Kenapa? Jenengan kan rata-rata ikhlas ngaji. Jadi nik pingin nggih dipirengaken, nik boten pingin ditinggal tidur. Kan namanya ikhlas. Jenengan niki semuanya ikhlas ngaji, nggak ada yang nggak ikhlas. Tapi orang yang ngaji itu betul-betul ujian. Kalau nanti ketika ditinggal tidur sumpek hatinya, ketika ditinggal kemudian tepuk tangan menjadi senang hatinya, jangan-jangan ngajinya bukan karena Allah. Yang ngaji sedikit sedih hatinya, kalau yang ngaji banyak senang hatinya, itu juga ujian, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, pujian dari manusia itu bisa menjadikan orang niku bastu senang. Nah, bagaimana caranya? Kembalikan pujian itu miliknya Allah. Alhamdulillah. Kenapa ada orang memuji kita? Itu karena tutup indah dari Allah. Beberapa bulan yang lalu kita bahas berkali-kali tentang as-satru, tutup dari Allah. Orang dipuji orang karena orang itu ditutupi oleh Allah. As-satru. Satru niku wonten kalih, ada dua. Satru fil maksiat, yang kedua satru anil maksiat. Satru fil maksiat itu adalah orang itu berbuat maksiat, tapi perbuatan maksiatnya itu ditutupi oleh Allah, tidak ditampakkan kepada orang lain. Karenanya orang lain tetap memuja dia, karenanya orang lain masih menghormat dia, sekalipun dia sudah bergelimang dengan maksiat, tapi Allah menutupi aib orang itu, tidak ditampakkan kepada orang lain. Niku namanya satru fil maksiat. Ada kalanya satru niku anil, bukan fi. Satru anil maksiat. Orang itu ditutup oleh Allah dari, bukan di dalam, dari maksiat. Artinya ndak ada terbersit keinginan untuk berbuat maksiat. Itu namanya orang itu akhirnya tidak melakukan maksiat. Intinya sama-sama di depan orang itu seperti bersih, yang pertama, yang kedua betul-betul bersih. Kenapa orang itu masih bersih dan seperti bersih? Karena di situ ada peran Allah yang sedang menutupi orang itu. Apakah orang itu ditutup dari maksiat atau ditutup di dalam maksiat? Sehingga ketika ada orang memuji dirinya, maka dia tidak akan terbuai oleh pujian. Dia akan berkata, oh sampean muji saya karena sampean tidak tahu sakjane aku iki podo rek ambek sampean. Untungnya Allah tutup kekurangan saya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dawuhipun Asy-Syaikh Abil Hasan Asy-Syadzili, kalau kita sedang dipuji manusia, maka kembalikan pujian itu karena Allah. Dan kita berdoa, Allahumma sturna bisatrikal jamil. Allahumma sturna bisatrikal jamil. Ya Allah, tutupi kami dengan tutupmu yang indah. Selanjutnya, al-bastu, senang, bahagia yang diibaratkan seperti siang, itu kadang-kadang tidak diketahui sebabnya. Kenapa sampean senang? Enggak paham saya. Apakah kamu tambah anugerah dari Allah? Enggak juga. Apakah kamu hartanya bertambah? Enggak juga. Apakah kamu baru dipuji oleh orang? Juga enggak. Tapi kenapa kamu senang? Saya juga enggak paham yang menjadikan diri saya senang. Ini namanya kesenangan yang tidak diketahui sebabnya.
Dawuhipun Syekh Abil Hasan Asyadili, kalau kita dalam posisi seperti itu, maka yang harus dilakukan adalah as-sukut anil kalam, anil harokat, anil iradah. Diam saja. Karena mungkin saat itu Allah sedang ingin memberikan kemakrifatan kepada dirimu, atau mungkin karena Allah ingin memberikan nur pada hatimu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, makanya la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kita tidak tahu mana ahli waris itu yang lebih bermanfaat untuk kita. Ini urusannya ahli waris yang belakang. Kadang-kadang orang memberikan banyak kepada orang tua karena dia menganggap orang tua lebih bermanfaat. Tapi ternyata anak justru lebih bermanfaat. Kadang-kadang anak yang diberi banyak, orang tua tidak diberi karena dia menganggap anaknya lebih bermanfaat untuk dirinya. Padahal yang lebih bermanfaat adalah orang tua. Kita tidak tahu ayyuhum aqrabu lakum naf'a, mana di antara ahli waris itu yang paling banyak memberikan manfaat pada kita. Sebagaimana kita tidak tahu mana yang lebih bermanfaat, apakah kondisi kita sedang bastu atau kondisi kita sedang qabdu. Apakah kita di malam ataukah sedang di siang? La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Sebagai penutup dari pertemuan kita dari majelis yang sangat mulia ini, ada satu dawuh yang disampaikan oleh Abu Usman. La yakmulur rajulu hatta yastawiya fi qalbihi arba'atu asya'ah. Tidak sempurna seseorang, imannya seseorang, sehingga bagi hatinya sama 4 hal. Orang itu belum dikatakan sempurna keimanannya apabila dia masih membeda-bedakan 4 hal. Tapi kalau dia sudah merasakan sama dalam 4 hal, maka orang-orang itu betul-betul sudah menjadi kamil, sempurna. Nopo 4 hal itu? 1, al-man'u wal ato. Al-man'u dicegah, wal ato diberi. Kira-kira ibu-ibu lebih senang diberi belanja atau tidak diberi belanja? Kalau lebih senang saat diberi, susah ketika tidak diberi, maka itu belum sempurna. Ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, diijabahi, senang. Ya Allah, ya Allah, enggak diijabahi, susah. Itu berarti kita belum stabil menyikapi perlakuan Allah pada kita. Padahal menghalangi tidak memberi ataupun memberi itu sudah bukan melalui pertimbangan. Kalau kita akan melalui pertimbangan dan permusyawaratan, Allah lebih paham bahwa orang itu lebih pas di man'u, orang itu lebih pas di i'ta, diberi. Maka kata Abu Usman, tidak sempurna iman seseorang sehingga sama dalam hatinya sikapnya terhadap 4 hal, ketika diberi dan ketika ditolak. Yang kedua, ketika dimuliakan dan ketika dihina. Kalau orang itu sedang dimuliakan dia senang, ketika sedang dihina dia susah, berarti dia masih belum sempurna imannya. Orang yang stabil itu tergantung Allah, silahkan diberi monggo, tidak diberi monggo, dijadikan monggo, tidak dijadikan juga monggo, karena semuanya Allah yang punya pertimbangan, dan pertimbangan Allah itu jauh lebih bagus, lebih bermanfaat dibandingkan kita. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an
wa huwa khairul lakum. Kula kinten niki pertemuan kita malam ini, kita kembali ke atas. Rubbama afadaka fi lailil qabdi ma lam tastafid fi isyraqi naharil basti, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amit tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fam bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma anta maqsuduna, anta maqsuduna, anta maqsuduna, wa ridhaka matlubuna, wa ridhaka matlubuna, wa ridhaka matlubuna. A'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, thabbit imanana, nawwir qulubana, barik lana fima 'allamtana, barik lana fima razaqtana, barik lana fima faddaltana, sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'al hadzal ijtima'an maqbulan wa mardiyan indaka ya Allah, waj'al tafarruqana ba'da hadha tafarruqan ma'suma wa marhuma. Allahumma ja'al hadhil buq'ah buq'atan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnasi la'allahum yatadakkarun. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa jami'a man hadara fi majlisina hada minal alimin wa minal amilin wa minal mukhlisin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.